Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 419. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah. Penjelasan ayat ini artinya tidak seorang pun yang lebih aniaya daripada orang yang menyembunyikan kesaksian yang telah ditetapkan oleh kitab-kitab Allah tentang berita gembira bahwa Allah akan mengutus seorang nabi terakhir dari keturunan saudara mereka Ismail. Mereka sampai saat ini masih menyembunyikan kesaksian ini. Mereka mengingkari tanpa melihat lagi Taurat, bahkan mereka merubah isi sebenarnya. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Allah telah mengeluarkan 3 hujjah yang mematahkan tuduhan mereka. Yang pertama, di dalam surah Al-Baqarah ayat 113, yang kedua di dalam surah Al-Baqarah ayat 140, yang ketiga di dalam surah Al-Baqarah ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwa rabbuna wa rabbukum. Artinya, padahal Dia adalah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Hujjah yang kedua, surah Al-Baqarah ayat 140. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismaila wa Ishaq wa Yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara qul a antum a'lamu amillah. Artinya, ataukah kamu, hai orang-orang Yahudi dan Nasrani, mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya adalah penganut agama Yahudi dan Nasrani? Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Hujjah yang ketiga, masih surah Al-Baqarah ayat 140. Qul a'antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama syahadatan indahu minallah wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Katakanlah, apakah kamu yang lebih mengetahui ataukah Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan syahadah dari Allah yang ada padanya? Dan sekali-kali Allah tiada lengah dari apa yang kamu kerjakan. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Artinya, sesungguhnya Allah tidak membiarkan perbuatan kalian begitu saja, tetapi Allah akan menghukum kalian dengan siksa yang sangat pedih. Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat dan apa yang kalian tinggalkan. Tak dapat disangka lagi bahwa ayat ini mengandung nada ancaman setelah terlebih dahulu mencela sikap mereka.
tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Artinya semua nabi telah meninggal dunia dan mereka akan menerima balasan dari amal masing-masing. Kalian pun akan menerima balasan sesuai dengan perbuatan yang kalian lakukan. Tidak ada seorang pun yang dimintai pertanggungjawaban perbuatan kalian. Semua akan dimintai pertanggungjawaban atas amalannya sendiri. Karenanya tidak ada manfaatnya orang lain ketika itu. Prinsip ini adalah dasar yang diakui agama Allah dan diakui berdasarkan logika manusia sebagaimana difirmankan di dalam surah An-Najm ayat ke 38 sampai 39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alla taziru waziratu wizra ukhra wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Artinya yaitu bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Tetapi karena kebodohan, banyak orang yang meminta kebahagiaan akhirat dan kemaslahatan dunia kepada keramat orang-orang soleh. Dan kegiatan ini semakin semarak setelah mendapatkan dukungan dari para pemuka agama. Dalam hal ini, mereka berusaha mengadakan takwil terhadap nas-nas agama sesuai dengan hawa nafsu. Karenanya, sengaja Al-Quran menetapkan bahwa kebahagiaan itu erat dan kegiatan ini semakin semarak setelah mendapatkan dukungan dari para pemuka agama. Dalam hal ini mereka berusaha mengadakan takwil terhadap nas-nas agama sesuai dengan hawa nafsu. Karenanya sengaja Al-Quran menetapkan bahwa kebahagiaan itu erat hubungannya dengan kasab dan bekerja. Dan Al-Quran menyanggah mengadakan tawasul kepada sebagian nabi atau orang-orang soleh. Hal ini sebelumnya dipakai sebagai hujjah kaum ahli kitab yang membanggakan para pendahulu dan mengandalkan syafaat dari mereka. Kemudian Allah menolak hujjah mereka hingga tidak bisa berbuat apapun. Karenanya, wahai umat Islam, sudah menjadi kewajiban kita menanamkan di dalam hati kita masing-masing untuk melaksanakan perbuatan yang nantinya akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan di dunia itu. Janganlah kita terbujuk oleh rayuan syafaat para pendahulu yang dijadikan oleh kebanyakan orang sebagai wasilah untuk keselamatan. Jika mereka tidak mampu melaksanakan suatu perbuatan, sebab semua perbuatan akan dibalas menurut amalnya masing-masing, dan tak seorang pun yang bisa berbuat banyak terhadap orang lain. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita di dalam menuju jalan yang mendapatkan ridho dan kasih sayang Allah.
Di dalam surah Al-Infitor Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzil lillah. Artinya yaitu hari ketika seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah. Semoga Allah memberi sholawat bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan kepada para pengikutnya yang berbuat kebajikan hingga hari pembalasan.